Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih sifatu ha'itil jannah wa aradiha wa ashjariha wa anhariha. Ta'ammal fi suratil jannah wa tafakkar fi ghibtati sukkaniha wa bi hasrati man hurimaha likana'atihi bid dunya iwadan anha. Faqad qala Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ha'ital jannah labinatun min fiddah wa labinatun min zahab turabuha za'faran wa tinuha misk. Wa su'ila sallallahu alaihi wasallam an turbatil jannah faqal darmakatun bayda miskun khalis. Wa qala Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sarrahu ay yaskiyahu Allah azza wa jalla al-khamra fil akhirah falyatrukha fid dunya wa man sarrahu ay yaksuwahu Allah al-harir fil akhirah falyatrukha fid dunya. Wa qala anharul jannah tanfajiru min tahti tilal aw tahti jibalil misik walau kana adna ahlil jannah hilyatun udilat bihilyati ahli dunya jami'iha lakana ma yuhallihi Allah azza wa jalla bil akhirah afdal min hilyati dunya jami'iha. Makna perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullah nafa'ana bi ulumihi fid darain. Sifat atau keterangan dinding surga, tanah-tanahnya, pohon-pohonnya, dan sungai-sungainya. Renungkanlah tentang bentuk surga dan pikirkanlah tentang kegembiraan para penghuninya. Pikirkanlah tentang kegembiraan para penghuni surga itu. Artinya dengan kegembiraan yang tidak bisa dibayangkan dengan kegembiraan dunia ini. Dan kegembiraan itu penduduk surga tidak diakhiri dengan kesedihan, tidak diakhiri dengan kedukaan. Artinya hari ini gembira, esok lebih gembira lagi, esoknya lebih gembira lagi, semakin gembira. Dan itu tidak ada kesudahannya. Lain hal dengan kegembiraan dunia. Kegembiraan dunia mungkin hari ini kita gembira dengan sesuatu, esok masih gembira, makin hari makin kurang gembira. Makin sudah terbiasa, makin kurang kegembiraannya. Nah itu kegembiraan duniawi. Kegembiraan surga itu makin hari makin gembira, seterusnya makin gembira. Dan tentang penyesalan orang yang diharamkannya karena merasa cukupnya dengan dunia sebagai ganti dari surga. Artinya penyesalannya di situ, sudah kadang-kala dikisah lagi. Karena mereka di masa dalam dunia merasa cukup dengan kesenangan dunia, merasa cukup dengan kemewahannya, dengan kegembiraannya, lalu kada memikirkan lagi tentang surga. Akhirnya di akhirat mereka diharamkan surga itu. Nah, orang seperti ini penyesalannya kada akan bisa dibayangkan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ha'ital jannah
labinatun min fiddah wa labinatun min zahab turabuha za'faran wa tinuha misik. Artinya sesungguhnya dinding surga adalah bata yang dibuat dari perak dan bata dari emas. Tanahnya adalah za'faran, tumbuh-tumbuhan yang menimbulkan bau harum, dan lumpurnya adalah kasturi, minyak harum misik. Jadi kada ada tanah yang macam kita ini di surga kada ditemukan lagi. Dinding bataku di surga kada ditemukan lagi. Rumah bangunan dindingnya adalah emas, dindingnya adalah perak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang tanah surga, maka beliau menjawab, darmakatun bayda miskun khalis. Artinya tanah surga adalah debu yang lembut, yang putih, kasturi yang murni. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarrahu ay yaskiyahu Allah azza wa jalla al-khamra fil akhirah falyatrukha fid dunya wa man sarrahu ay yaksuwahu Allahul harir fil akhirah falyatrukhu fid dunya. Artinya barang siapa yang ingin diberi minum oleh Allah azza wa jalla dengan khamar di akhirat, maka hendaklah ia meninggalkan khamar di dunia. Dan barang siapa yang ingin diberi pakaian sutra oleh Allah di akhirat, bagi laki-laki maksudnya, maka hendaklah ia meninggalkan pakaian sutra di dunia ini. Jadi orang yang minum arak, orang muslim yang minum arak di dunia, lalu dia kada tobat sampai akhirnya mati. Nah, di akhirat karena dia muslim, mukmin, akhir-akhirnya ke surga juga. Tapi di dalam surga kada akan bisa merasakan arak surga lagi, walaupun di surga. Tapi kalau orang beriman yang minum arak, kemudian dia sempat tobat daripadanya sebelum meninggal dunia, nah itu kada jadi soal. Andai kata di akhirat dia ke surga, sama dengan orang-orang biasa di surga, yaitu dapat hidangan minuman daripada arak itu. Orang minum arak kada sempat tobat mati. Nah ini karena dia beriman akhirnya ke surga. Nah di surga kada kawa lagi minum arak selama-lamanya. Selama-lamanya kada merasa lagi arak surga. Nah, demikian pula orang yang laki-laki yang berpakaian sutra. Nah, laki-laki berpakaian sutra kada tobat mati. Nah, andai kata di akhirat karena dia beriman dia masuk surga juga, nah pakaiannya kada akan pakaian sutra, karena sudah dalam dunia ini memakai sutra itu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anharul jannah tatafajjaru min tahti tilal atau tahti jibalil misik. Artinya sungai-sungai surga itu memancar dari bawah anak bukit atau di bawah gunung kasturi. Jadi kasturi itu, misik itu minyak harum yang paling mahal di dunia karena langka barangnya. Misik itu minyak harum yang didapat dari butir minjangan. Nah,
kada semua minjangan ada berisi butir itu. Minjangan itunya ada kadang-kadang ada butirnya. Orang butir itu kayak apa ganalnya? Ya paling gak tahu butir itu nggak kayak ini kalau butir itu. Nah, jadi butir minjangan itu diambil, itu dalamnya misik. Itu minyak harum surga. Dan itu sangat langka di dunia ini. Kalaupun ada harganya, kalau dikisahkan berapa harganya. Nah, di dunia. Kalau di surga tuh sungainya ada. Seberapa hendak mencibuk. Nah, di sini satitis saja kita kali bisa melihat, apalagi mencium kayak apa misik yang namanya misik Nabi, misik kasturi itu. Seandainya serendah-rendah perhiasan surga dibandingkan dengan perhiasan penduduk dunia semuanya, niscaya apa yang dipakaikan sebagai perhiasan oleh Allah Azza wa Jalla di akhirat adalah lebih utama daripada perhiasan dunia seluruhnya. Artinya perhiasan dunia sarba yang paling mahal. Nah, apa aja yang di tubuhnya itu perhiasan yang paling mahal. Dibandingkannya di surga dengan yang paling rendah di surga, kada ada harganya perhiasan di dunia ini. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna bil jannati syajarah yasirur rakib fi dhilliha mi'ata 'am la yaqta'uha ikra'u ma syi'tum wa zillim mamdud." Artinya sesungguhnya di dalam surga ada pohon yang mana orang yang berkendaraan berjalan pada naungannya selama 100 tahun tidak dapat menempuhnya. Di surga tuh ada pohon naungannya itu 100 tahun kita berkendaraan kada habis lagi. Kayak apa gandalnya pohonnya itu. Bacalah kalau kamu ingin ayat Al-Quran yang menyatakan itu. Wazillim mamdud tadi surat Al-Waqi'ah. Dan naungan yang terbentang luas. Jadi orang yang kehilangan surga itu sudah orang kehilangan segala-galanya. Orang yang dapat surga itu orang yang dapat segala-galanya. Nah, surga itu di dunia ini adalah kendaraannya itu takwa, ibadah. Orang yang dalam dunia ini kehilangan kesempatan ibadah, kehilangan kesempatan surga. Orang yang dalam dunia diberi Allah kesempatan beribadah, berarti diberi Allah kesempatan mengendarai kendaraan untuk surga. Jadi disitulah artinya Allah memberikan taufik kepada orang yang dia kehendaki, Allah mencegahnya kepada orang-orang yang dia kehendaki. Kalau kita diberi Allah kesempatan untuk ibadah, berarti kita sudah diberi Allah segala-galanya. Kita sudah dapat semuaan. Tapi bila kita dicegah oleh Allah untuk ibadah, berarti kita sudah dicegah kebaikan, kebahagiaan seluruhnya. Karena bila kita kada bakal takwa, kada bakal beribadah, berarti kita kada dijalankan menuju jalan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mestinya kita kada jadi masalah kehilangan keluputan kesempatan duniawi, asalkan kita dapat kesempatan akhirat surga. Yang kita jadi masalah adalah kalau kita kehilangan kesempatan untuk menuju surga itu. Allah kada melarang kita berhias dengan perhiasan dunia. Bahkan disuruh Tuhan,
berhiaslah dengan perhiasan dunia yang halal, yang baik. Tapi perhiasan dunia yang kita pakai itu jangan sampai melalaikan kita, menjauhkan kita, bahkan mencegah kita dari perhiasan surga. Nah, itu yang dikhawatirkan. Kita asik, kita sibuk dengan urusan perhiasan dunia, akhirnya urusan akhirat terbengkalai. Di akhirat kita dicegah masuk surga. Nah, itu yang kita khawatirkan, yang kita takutkan. Kita diberi Allah kesempatan nikmat hanya di dunia, tapi di akhirat dicabut nikmat itu. Itu yang paling ditakutkan. Doa yang diajarkan Tuhan pun kadang menyuruh sakit di dunia. Doa yang diajarkan Tuhan kepada kita nyaman di dunia, nyaman di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikan kami dalam dunia kebaikan, kebahagiaan, kelapangan, di akhirat pun demikian juga. Jadi artinya mengejar kesenangan dunia kada dilarang oleh Allah, selama jangan sampai meninggalkan kesenangan akhirat. Kesenangan akhirat. Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya Allah Azza wa Jal memberikan manfaat kepada kami dengan orang-orang Badawi dan pertanyaan-pertanyaan mereka. Jadi orang yang di sekitar Nabi itu, para sahabat-sahabat itu, bila datang ada orang Badawi ini orang apa ya, kita ini orang dusun, orang perkampungan yang terpencil dan jauh, yang mana terbiasa hidup dengan kasar, kada betata kerama, apa yang diucapkan. Nah, itu orang Badawi. Jadi sahabat Nabi ini kalau datang orang Badawi itu mereka suka. Karena kadang-kadang orang Badawi ini mereka bertanya lawan Nabi pertanyaan yang sahabat malu menanyakannya. Badawinya sahabat takunnya apa, kata kunakannya semuaan. Lalu sahabat itu dapat ilmu. Nah, jadi ujar sahabat Nabi, banyak Allah memberikan manfaat kepada kami dengan orang-orang Badawi, dengan pertanyaan-pertanyaan mereka. Yang pertanyaan itu kami para sahabat ini kada tasurung lawan menakunakan itu supan. Asa kada pantas kita bertakun lawan Nabi tentang ini tentang itu. Badawi kada tahu kisah, kenapa harus disurungnya. Jadi akhirnya apa? Sahabat ini dapat ilmu dengan pertanyaan-pertanyaan yang macam itu. Datang Badawi kepada Nabi, ya Rasulullah, kadang-kadang ya Muhammad, kada tahu dibahasa orangnya. Sahabat ini ya Rasulullah memanggil Badawi, ya Muhammad, mata sa'ah, kapan kiamat terjadi? Bertakun kiamat itu apabila? Dan pertanyaan ini sahabat pun hendak juga bertakun, cuma kada nyaman. Bertakun apabila kiamat itu tahun berapa, bulan apa, nyaman bersiap. Artinya pun kiamat itu anggan bulan dudi, kada perlu bulan rumah kita, kada perlu berhutang, macam bulan dudi kiamat. Nah, sahabat ini hendak bertakun, cuma kada nyaman lawan Nabi. Datang si Badawi ini, kada tahu kisah, ya Rasulullah, ya Muhammad, mata sa'ah, kapan kiamat terjadi? Nah, nang bertakun ini berhubung orang Badawi, amun dijawab Nabi, aku kada tahu Nabi kiamat itu. Kayaknya ini bisa kada jadi beriman, mengapa Nabi kada tahu juga hari kiamat? Nah kan, kalaunya orang itu sahabat bertakun, apabila kiamat wahai Rasulullah, itu Rasul bisa menjawabkan pertanyaan itu hanya Allah yang tahu. Berhubung bertakun ni Badawi, kada kau dijawab dengan demikian. Aku kada tahu kalau kiamat itu, sama lah benang kada Nabi kada tahu juga ngarannya. Nah, jadi Nabi kita kada hendak jadi anggapan timbul macam itu. Lalu jar si Badawi, kapan kiamat terjadi? Nah, jar Nabi kita,
Kebetakon lawan ikam dulu. Mun kiamat terjadi napa garang persiapan ikam? Napa garang ikam persiapan? Mun kiamat kebetakon kiamat tuh siapkah sudah? Ma'adat talaha, apa yang kau siapkan? Ya, Nabi menjawab bukan menjawab pertanyaan apabila kiamat, tapi Nabi justru bertanya apa garang persiapan ikam mun hari kiamat terjadi. Nah, lalu si Badawi tadi, memang aku kada banyak sembahyang, kada banyak puasa, kada banyak itu, kada banyak ini. Walakin uhibbullah wa rasulah. Tapi aku cinta kepada Allah dan Rasul. Tapi aku cinta kepada Allah dan Rasul. Sembahyang kada banyak, puasa kada banyak, tapi aku cinta kepada Allah dan Rasul. Lalu ujar Nabi menjawab, engkau nanti di akhirat kelak beserta orang yang kau cintai. Engkau kelak di akhirat beserta orang yang kau cintai. Walaupun kamu kada banyak zikir, kada banyak baca Quran, kada banyak sembahyang, kada banyak puasa, tapi kamu cinta kepada Rasul, karena kamu di akhirat bersama Rasul itu. Nah, ini sabda Nabi ini, ujar para sahabat, sabda yang paling menggembirakan bagi sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat menggembirakan sahabat ini, karena sahabat ini merasa bahwa di akhirat itu kayaknya akan jauh dengan Nabi, jauh dengan Nabi, karena Nabi ahli puasa, ahli sembahyang, ahli semuaan. Nabi akhlaknya bagus, dosanya kada ada, semuaan kebaikan. Sedangkan kita sahabat ini amal sembahyang kada banyak, puasa kada banyak, segala kada banyak. Jadi di akhirat itu sahabatnya mengira akan jauh dengan Nabi. Tapi Nabi mengatakan bahwa di akhirat itu kelak akan bersama orang yang kita cintai. Walaupun kita kada banyak amal, tapi karena kita cinta dengan orang itu, di akhirat kita kelak bersama orang itu. Jadi artinya mahabbah, mencintai sesuatu yang baik itu merupakan ibadah yang sangat tinggi nilainya. Kita kada banyak beribadah. Hadis itu dibahas oleh para ulama-ulama, Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar membahas hadis itu. Artinya walaupun kita kada beramal seperti amal mereka, walaupun kita kada banyak wirid macam mereka, tapi karena kita cinta kepada mereka itu, di akhirat kita akan dimasukkan dalam golongan mereka itu. Hanya modalnya mahabbah, modalnya cinta itu. Hanya modal cinta. Nah, jadi pertanyaan ini dapat ilmu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena pertanyaan itu datang dari orang Baduy, orang Badawi tadi. Datang orang Badawi, lalu berkata si Badawi tadi, wahai Rasulullah, Allah telah menyebutkan dalam Al-Quran pohon yang menyakitkan, dan saya tidak mengetahui bahwa dalam surga ada pohon yang menyakiti penghuninya. Itu di Quran, jersi Badawi ini ada ayat yang menyatakan di surga itu ada pohon itu menyakiti penghuni surga. Pohon apa ya Nabi? Di surga ada pohon yang menyakiti penghuni surga. Maka Rasulullah bersabda, apakah pohon itu? Pohon apa ya Nabi? Orang Badawi itu menjawab, pohon bidara. Sesungguhnya pohon itu berduri. Itu pohon bidara, jadi Badawi berduri. Kalau tekanan luka. Maka di surga ada pohon itu kayak apa? Maka surga itu kada ada istilah nang sakit, kada ada istilah nyaman, kada ada istilah nang menyakitkan, melukai dan sebagainya. Rasulullah SAW bersabda, qad qala Allah Ta'ala fi sidrin makhdud. Artinya Allah Ta'ala berfirman, berada di antara pohon bidara. Bujur ya, di surga itu ada jenis pohon bidara, ngarannya pohon bidara, tapi yang tidak berduri bidaranya. Bidaranya lain macam bidara di dunia ini.
yakhdudullah syaukahu fayaj'alu makana kulli syaukatin samarah summa tanfatiku samarah minha anisnain wa sab'ina launan minat ta'am ma minha launun yushbihul akhar. Artinya, ujar Nabi, Allah membuang durinya. Di surga itu ada salak, tapi kan ada berduri macam ini pohon salaknya. Di dunia, di surga ada durian, pasti ada durian di surga. Tapi orang makan durian kadang akan bakal darah tinggi, kadang akan bakal macam-macam. Allah membuang durinya, lalu Dia menjadikan pada tempat setiap duri akan buah. Kemudian buah itu terbelah daripadanya 72 warna makanan. Tidak ada warna daripadanya menyerupai warna yang lain. Jarir bin Abdullah berkata, kami turun singgah di Sufah, satu tempat yang ada di Arab Saudi sana, di Najran ngarannya. Ada nama tempat Sufah. Lalu tiba-tiba ada seorang laki-laki yang tidur di bawah pohon yang hampir-hampir matahari sampai kepadanya. Maka saya berkata kepada pelayan, pergilah dengan ini hamparan dari kulit dan naungilah laki-laki itu. Laki-laki ini berabah di bawah pohon, hendak kepanasan sudah. Disuruh Jarir, budak pelayannya, naungi itu orang yang berabah itu. Maka pelayan itu pergi lalu menaunginya. Ketika laki-laki itu bangun tidur, maka tiba-tiba ia adalah Salman Al-Farisi. Sekalinya Salman Al-Farisi yang berabah di bawah pohon itu. Lalu saya datang kepadanya untuk memberi salam kepadanya Salman Al-Farisi. Maka Salman berkata, wahai Jarir, bertawadhu'lah karena Allah. Bertawadhu'lah karena Allah. Artinya, bersikaplah rendah hati, berakhlak dengan akhlak yang mulia, tapi dilakukan itu karena Allah. Man tawadha'a lillah. Kan ada orang yang bersikap rendah hati, orang yang bersikap tawadhu, tapi bukan karena Allah. Dia hendak mencari simpati orang lain, dia hendak dapat pujian dari orang lain, lalu tawadhu orangnya, tapi bukan karena Allah. Tapi ada mencari tujuan-tujuan, maksud-maksud yang ada di dalam hatinya yang ia dapatkan dengan tawadhu itu. Nah, bertawadhu'lah karena Allah artinya. Sesungguhnya barang siapa yang bertawadhu karena Allah di dunia, niscaya Allah mengangkatnya pada hari kiamat. Man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Barang siapa yang bertawadhu di dunia ini karena Allah, di akhirat dia akan diangkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kamu tahu wahai Jarir, apa itu kegelapan-kegelapan pada hari kiamat? Saya menjawab, saya tidak tahu apa kegelapan-kegelapan itu. Salman berkata, penganiayaan manusia sebagian mereka atas sebagian yang lain. Nah, itu adalah kegelapan di akhirat. Mulai dikubur kita akan gelap gulita, sampai seterusnya di padang mahsyar kita gelap gulita.
apabila kita di dalam dunia ini menganiaya orang lain. Baik yang kita aniaya itu hartanya, yang kita aniaya itu adalah dirinya, dipukul, disakiti, atau yang dianiaya itu adalah pribadinya, dicaci maki, dihina, disambati. Nah, itu menganiaya. Nah, orang yang dalam dunia ini menganiaya orang lain dalam bentuk penganiayaan apapun, dan dia kada sempat minta maaf halal kepadanya, dalam kubur sudah gelap gulita. Nah, mulai kubur sudah kada ada cahayanya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Lain hal kalau sudah minta halal, itu sudah kada ada kisah lagi. Kalau minta halal nang dianiaya ini pun menghalalkan, nah itu sama ya, lawan kada pernah terjadi apa-apa, karena sudah minta halal dan dihalalkan. Kemudian Salman mengambil kayu kecil yang hampir-hampir saya tidak dapat melihatnya karena kecilnya kayu yang diambil Salman itu. Lalu ia berkata, wahai Jarir, jikalau kamu mencari seperti ini di surga, niscaya kamu tidak mendapatkannya. Saya bertanya, wahai Abu Abdillah, lalu di mana pohon kurma dan pohon yang lain? Salman menjawab, akar-akarnya adalah mutiara. Di surga itu kada ada kayu nangka itu. Jangankan ganal, halus kayak kurik kaping, di surga itu kada ada lagi kayu itu. Andai kata engkau cari kayu seperti ini, kada akan dapat lagi di surga. Lalu Jarir, pohon-pohon kurma pun apa pohonnya? Ada pohon kurma, ada pohon anggur, ada pohon ini, pohon itu. Salman menjawab, akar-akarnya adalah mutiara. Kurma-kurma itu akarnya mutiara dan emas, dan yang tertinggi daripadanya adalah buah. Nah, jadi semuaan itu adalah barang-barang yang berharga. Nah, perkataan Salman seperti ini bukan perkataan Salman pendapat Sidin. Karena urusan akhirat, urusan surga itu di luar dari pendapat. Misalnya ada orang berkata, sahabat Nabi, surga itu ini. Itu berarti dia mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Salman sahabat Nabi mengisahkan bahwa di surga itu pohon kurma itu akarnya adalah mutiara, emas. Itu bukan pendapat Salman, tapi itu pasti Salman mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dari sahabat lain yang mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada perkara-perkara yang kada bisa ijtihad. Artinya kada bisa dipikirkan, kada bisa dengan akal pikiran. Misalnya ada tadi bahwa di dalam kubur itu demikian ujar Abu Hurairah. Itu pasti bukan perkataan Abu Hurairah, bukan pendapat Abu Hurairah. Pasti beliau mendengar dari Nabi atau dari sahabat lain yang mendengar dari Nabi. Nah, lain halnya misal Abu Hurairah mengatakan, oh ini hukumnya halal, oh ini hukumnya haram. Nah, itu bisa pendapat dari Abu Hurairah. Nah, itu bisa ijtihad dari sahabat. Sayyidina Umar misal mengatakan bahwa ini boleh, bahwa ini jangan, itu bisa pendapat Sayyidina Umar. Karena masalahnya masalah ijtihad itu, masalah ijtihad pendapat. Nah, kalau bicara masalah surga, bicara masalah neraka, bicara masalah kubur, alam barzakh, nah kalau sahabat bicara itu berarti itu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nang kaya Salman tadi mengatakan bahwa kezaliman itu kegelapan di akhirat. Nah itu urusan akhirat. Ini pasti dari Nabi mendengar atau dari sahabat yang mendengar dari Nabi, bukan pendapat dari Salman Al-Farisi. Nah kemudian sifat pakaian penghuni surga, kasur-kasur mereka, ranjang-ranjang mereka, tempat sandaran mereka, dan kimah-kimah mereka. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الفاتحة إلى حضرة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه